Mapel ke NO-an kelas 10 Agama MANO Darul Islah Suren Gede Kertek Wonosobo. Kali ini kita akan belajar tentang Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, menganalisis peran beliau sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah gambar beliau. Beliau adalah Kiai Haji Raden As'ad bin Samsul Arifin bin Ruham bin Ihsan bin Khomsi. Lahir pada 1897 di Mekah. Wafat pada tanggal 4 Agustus 1990 di Situbondo pada usia yang ke-93 tahun. Beliau adalah ulama sekaligus tokoh penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Sebab beliau adalah penyampai pesan isyarat berupa tongkat disertai ayat suci Al-Quran dari Syekh Khalil Bangkalan kepada Syekh Hasyim Asy'ari yang merupakan cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Hingga wafatnya, ia menjabat sebagai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Situbondo. Ia dianugerahi Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 9 November 2016 silam. Sesuai keputusan Presiden nomor 90/TK/tahun 2016. Nama lengkap adalah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Lahir pada tahun 1897 di Mekah. Nama ayah beliau adalah Kiai Haji Raden Samsul Arifin alias Ibrahim. Sedang nama ibu beliau adalah Hajah Siti Maimunah. Agama beliau adalah agama Islam, etnis suku bangsa Madura dan Jawa, kebangsaan Indonesia. Pendidikan yang pertama diawali dari Madrasah Al-Saulatiyah, Pondok Pesantren 1 Banyu Anyar Pamekasan, Pesantren Kademangan Bangkalan, Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan Pesantren Panji Sidoarjo. Nama-nama guru beliau sekiranya ada 9 orang. Anak-anak bisa membaca, di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Hamid bin Itsbat Madura, Kiai Haji Abdul Masjid bin Abdul Hamid, Syekhona Khalil Bangkalan, Sayyid Abbas Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Yamani, Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, dan sampai 9 Syekh Syarif As-Sinkiti. Dakwah, ketokohan, dan pengaruh. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Beliau juga sebagai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kiprah beliau di dalam pondok pesantren sekaligus pembesar atau pendiri dalam jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Penghargaan yang pernah beliau raih yang paling terbaru sebelum beliau meninggal adalah setelah beliau meninggal, sebagai pahlawan nasional yang diberikan oleh Presiden Indonesia pada tahun 2016. Beliau wafat di Situbondo pada tanggal 4 Agustus 1990 pada usia yang ke-93 tahun.
Bagaimana kehidupan beliau mulai dari awal? Mari kita bahas bersama-sama. Kiai As'ad adalah anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Ia mempunyai adik bernama Abdurrahman. Ia dilahirkan di perkampungan Syi'ib Ali, dekat Masjid Haram, Mekah. Ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu keislaman. Kiai As'ad masih memiliki darah bangsawan dari kedua orang tuanya. Ayahnya Raden Ibrahim yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Samsul Arifin adalah keturunan Sunan Kudus dari jalur sang ayah. Sedangkan dari pihak ibu masih memiliki garis keturunan dari Sunan Ampel. Pada usia 6 tahun, Kiai As'ad dibawa orang tuanya pulang ke Pamekasan dan tinggal di pondok pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Sedangkan adiknya yang bernama Abdurrahman yang masih berusia 4 tahun dititipkan kepada Nyai Salhah, saudara sepupu ibunya yang masih bermukim di Mekah, untuk melanjutkan pendidikan dan menimba mencari ilmu di sana. Setelah 5 tahun tinggal di Pamekasan, Kiai As'ad diajak ayahnya untuk pindah ke Asem Bagus, Situbondo, yang sekarang daerah tersebut masuk ke dalam Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Daerah tersebut dulunya masih berupa hutan belantara yang terkenal angker dan dihuni oleh banyak binatang buas dan makhluk halus. Kiai As'ad diajak ayahnya pindah ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bagaimana pendidikan beliau mulai dari awal sampai beliau menjadi pengasuh pondok pesantren. Sebagai anak seorang ulama, sejak kecil Kiai As'ad sudah mendapat pendidikan agama yang diajarkan langsung oleh ayahnya. Setelah beranjak remaja, ia dikirim ayahnya untuk belajar di pondok pesantren Banyu Anyar, Pamekasan, sebuah pesantren tua yang didirikan oleh Kiai Haji Itsbat Hasan pada tahun 1785. Saat di pondok pesantren tersebut, Kiai As'ad diasuh oleh Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Abdul Hamid, keturunan dari Kiai Haji Itsbat tersebut. Setelah 3 tahun belajar di pesantren Banyu Anyar 1910 sampai 1913, ia kemudian dikirimkan ayahnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan belajarnya di sana. Di Mekah, ia masuk ke Madrasah Al-Saulatiyah, sebuah madrasah yang sebagian besar murid dan guru-gurunya berasal dari Al-Jawi atau Melayu. Ia belajar ilmu-ilmu keislaman kepada ulama-ulama terkenal, baik yang berasal dari Al-Jawi atau Melayu maupun dari Timur Tengah itu sendiri. Sungguh sangat beruntung, di usia yang masih muda beliau sudah mengemban dan mencari ilmu
di tanah Mekah yang merupakan tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara guru-guru Kiai As'ad ketika belajar di Mekah antara lain: 1. Syekh Abbas Al-Maliki, 2. Syekh Hasan Al-Yamani, 3. Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, yang keempat Syekh Hasan Al-Mas'ad, 5. Syekh Bakir Kiai Haji Bakir asal Yogyakarta, 6. Syekh Syarif As-Sinkiti. Guru-guru beliau ini memiliki kearifan di dalam ilmu-ilmu yang mumpuni. Artinya sudah jelas sanadnya dan sudah jelas tentang keilmuannya. Setelah beberapa tahun belajar di Mekah, Kiai As'ad kemudian pulang ke Indonesia. Setelah sampai di kampungnya, ia tidak langsung mengajar di pesantren ayahnya. Kiai As'ad memutuskan untuk memperdalam ilmunya dan melanjutkan belajarnya kembali. Ia pergi ke berbagai pesantren dan singgah dari pesantren satu ke pesantren lainnya, baik untuk belajar maupun hanya untuk ngalaf berkah atau mengharapkan keberkahan dari para pengasuh pondok pesantren tersebut. Anak-anak semua yang Bapak banggakan, demikian materi pertama. Untuk materi kedua akan Bapak sampaikan pada pertemuan atau di channel berikutnya tentang bagaimana peran beliau saat berdirinya Nahdlatul Ulama, hanya di Kak Handi Channel. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.